jarhul lisan aqwa min jarhil abdan. Luka perasaan lebih perih rasanya daripada luka di sekujur badan. Atau dalam istilah yang dipopulerkan McGZ, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pengajian kita, tip membangun keluarga harmoni. Bagaimana caranya? Maka bagi pasutri atau pasangan suami istri, la tukattiro minal laumi wal itabi. Pasutri, jangan lakukan hypercritical pada pasangan, yaitu terlalu banyak menyalahkan dan menegur. Kenapa tidak boleh? Al-itabu wal laumu bainaz zawjaini kal ghirati kathiruha yufsidu. Sebab hypercritical, teguran berlebihan atau saling menyalahkan bagi pasutri seperti cemburu atau posesif, mayoritas akan berdampak negatif terhadap harmonisasi keluarga. Namun demikian, wan idamuha mudirrun, melakukan tindakan silent treatment, yaitu membiarkan, mengacuhkan, mengabaikan pasangan ketika berkonflik dengan niat untuk menyakitinya, juga merupakan tindakan yang membahayakan terhadap kesehatan suatu hubungan. Dalam ilmu psikologi, hypercritical adalah termasuk kekerasan verbal yang dilakukan dengan cara meremehkan, menghina, atau bahkan menyakiti perasaan pasangan. Pasangan suami istri atau pasutri yang senantiasa mempertontonkan tindakan hypercritical adalah termasuk kategori hubungan yang bersifat abusive atau mengandung kutukan, dan tentu akan berujung kepada toxic relationship, yaitu hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain dan akan menjadi beban seiring berjalannya waktu, sehingga terjadilah yang namanya broken home, rumah tangga hancur. Qala a'rabiyun kathratul itabi ilhafun. Orang Arab Badui berkata, hypercritical, teguran yang berlebihan, adalah membahayakan. Wa tarkuhu istighfafun, dan melakukan tindakan pengabaian atau silent treatment adalah suatu pelecehan. Qala Hakim, ashrun yufsidunna al-muru'ata wa yaqta'unna al-ukhuwata. Imam Hakim berkata, 10 hal yang dapat merusak citra positif dan memutuskan persaudaraan. Kathratul itab, terlalu banyak melakukan hypercritical. Wa kathratul hijron, melakukan silent treatment. Wa ta'annutu
keras kepala atau egoisitas, wal hamiyatu, meremehkan, wa qillatul liqa'i, jarang melakukan interaksi, komunikasi, wa qubhul lafzi, berkata kasar, wal hiddatu, emosional, wa qillatul muwasati, kurang refreshing, wa qillatul hifadhi, mengabaikan atau careless, wa khalful wa'di, dan ingkar janji. Wa kathratul laumi wal itabu fil hayati zawjiyati yufsiduha, menyalahkan dan menegur yang berlebihan atau hypercritical dalam kehidupan pernikahan, dampak negatifnya adalah terjadinya disharmonisasi dalam keluarga. Fal muslimu mutalibun bihusnil muasyarati li zaujati, tugas seorang muslim sejatinya diwajibkan untuk berinteraksi dengan pasangannya dengan cara-cara yang baik, elok, dan romantis. Wa idza ma ra'a minha syai'an yukrihu fa alaihi bis-sabri wat tajammuli imtithalan. Namun demikian, jika salah satu pasangan terpaksa mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, maka alternatif yang harus dilakukan adalah harus bersikap bijak, yaitu bersabar dan meresponnya dengan tindakan yang ramah. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 15. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Selain berdasarkan Al-Quran, larangan kita selalu melakukan hypercritical kepada pasangan kita juga berdasar kepada hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minin mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Rasulullah bersabda, seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri mukminah, sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya tersebut, maka dia pasti rela dengan akhlak yang lain. Maksud dari hadis di atas, asaat lailatan lakinnaha ahsanat layali. Jika perempuan atau istrimu berbuat satu kejahatan satu malam saja, lakinnaha ahsanat layali, tetapi ia pasti sudah banyak berbuat baik di malam-malam yang lain. Kana li ba'dis sholihin ahun sholihun yazuruhu kulla sanatin marratan. Dikisahkan, dahulu ada seorang saleh
ia mempunyai kawan yang saleh pula. Setiap hari, setiap tahun ia berkunjung kepadanya. Faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqah babahu. Faqalat zawjatuhu, "Man hadha?" Faqala, "Akhu zawjuk fillah, akhu zawjika fillah, ja'ah li ziyaratin." Suatu hari ia mengunjunginya lagi. Sampai ke rumah yang dituju, pintunya masih tertutup. Ia ketuk pintu rumah itu, dan dari dalam terdengar suara wanita. "Siapa di luar?" Orang yang saleh menjawab, "Aku saudara suamimu. Aku datang mengunjunginya hanya karena Allah semata." Faqalat, "Dhahaba yahtatobu, la raddahu Allahu, wa balagat fi syatamihi wa sabbihi." Wanita itu menjawab lagi, "Dia sedang mencari kayu bakar. Mudah-mudahan ia tak kembali lagi ke sini." Lanjutnya sambil terus-menerus bergumam memaki-maki suaminya. Fabainama huwa kadzalika wa idzan bi akhihi qad hamila al-asadu uzmata hatabin wa huwa muqabbilun bihi. Ketika mereka sedang terlibat perbincangan, tiba-tiba orang yang soleh itu datang sambil menuntun seekor harimau yang sedang membawa seikat kayu bakar. Falamma wasala akhuhu sallama alaihi wa rahhaba bihi, thumma anzala al-hataba ala dhahril asadi wa qala lahu, "Idhhab, barakallahu fiik." Begitu melihat saudaranya datang mengunjunginya, ia menghambur kepadanya seraya bersalaman. Kayu bakar itu lalu diturunkan dari punggung harimau tersebut. Katanya kemudian kepada harimau, "Sekarang pergilah kamu, mudah-mudahan Allah memberkatimu." Thumma adkhala akhahu wa hiya tasubbuhu fala yujibuha fa'at'amahu thumma wada'ahu wansarafa ala ghayati ta'ajjubi min sabrihi 'alaiha. Orang yang soleh itu lalu mempersilahkan saudaranya masuk, sementara istrinya masih bergumam memaki-maki dirinya. Namun sebegitu jauh ia hanya berdiam tanpa menunjukkan reaksi kebencian. Setelah terlibat perbincangan beberapa saat lamanya, hidangan keluar disuguhkan. Dilanjutkan berbincang-bincang hingga beberapa saat. Setelah itu, saudaranya berpamitan dengan menyimpan kekaguman yang sangat berkesan. Ia sangat kagum sebab saudaranya sanggup menekan kesabarannya menghadapi istri yang begitu cerewet dan berlidah panjang. Tsumma ja'ah fil amit tsani fadaqqa al-baba faqalat, "Man?" Qala, "Akhu zawjika ja'a yazuruhu." Tahun berikutnya ia berkunjung lagi. Sampai di depan pintu, ia mencoba mengetuknya. Istrinya keluar dan menyapa,
Tuan siapa? Aku adalah saudara suamimu. Aku datang untuk mengunjungi suamimu karena Allah. Qalat marhaban wa balagat fit tana'i alaihi wa amarathu bintidharihi. Oh ya, selamat datang Tuan, kata istri saudaranya seraya mempersilahkan masuk penuh keramahan. Faja'a akhuhu wal hatabu ala dhahrihi fa adkhalahu wa at'amahu wa hiya tubalighu fit tana'i alaihima. Tidak begitu lama, saudara soleh yang ditunggunya tiba juga sambil memanggul seikat kayu bakar. Mereka segera terlibat perbincangan sambil menikmati hidangan yang disuguhkan. Falamma aradah mufaraqatahu sa'alahu amma ra'a min hamdil asadi hatbahu fi zamani tilkal badiyatil lisan. Setelah semuanya didesak cukup dan ketika ia hendak kembali, ia sempatkan bertanya tentang beberapa hal. Bagaimana dahulu dalam kondisi cacian dan cercaan ia dapat menundukkan seekor harimau dan bisa memerintahkannya untuk membawa kayu bakar. Wa min hamdihi al-hatabu huwa ala dhahrihi fi zamani hadhihi sahlatil layyinati famas sababu fihi. Sedang sekarang ini dalam kondisi tenang, ia hanya datang sendirian sambil memanggul kayu bakar tanpa dibantu seekor harimau. Kenapa bisa begitu? Tanya saudaranya. Qala ya akhi tawaffayat tilka syarsatu wa kuntu sabiran ala syukmiha wa ta'biha. Saudaranya menjawab, ketahuilah saudaraku, istriku yang dulu berlidah panjang dan berakhlak buruk sudah meninggal. Sebisa mungkin aku bersabar atas perilaku buruknya. Tasakharallahu ta'ala li al-asada alladhi ru'aita yahmilu al-hataba bisobri alaiha. Sehingga dengan cara demikian Allah memberi kemudahan untuk diriku untuk menundukkan harimau sebagaimana yang pernah engkau lihat. Semuanya terjadi lantaran kesabaranku. Thumma tazawwajtu hadhihi sholihah wa ana fi rahatin fanqata'a anni al-asadu. Lalu beberapa tahun kemudian aku menikah lagi dengan perempuan yang soleh ini. Aku sangat gembira menikah dengannya, tetapi harimau itu dijadikan jauh dariku. Fahtajjatu an ahmila ala dhuhri li ajli rohati ma'a hadhihi sholihah. Karena itu sekarang aku sudah memanggul kayu sendiri lantaran kegembiraanku pada wanita solehah ini. Qala Adi bin Hatim, kana Hatimu rajulan tawilas sumti wa kana yaqulu idza kana asy-syai'u yakfikahu at-tarku fatrukhu. Sahabat Adi bin Hatim, sosok penyabar, suatu hari pernah berkata, jika solusi masalahmu cukup dengan cara membiarkannya, maka biarkan saja, tidak usah direspon atau ditanggapi. Walaqad kana
an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairul azwaji yukrimu nisa'ahu wafyan ma'ahunna yumazihuhunna wa yulaibuhunna wa yudahikuhunna. Rasulullah adalah sosok yang sangat baik kepada istrinya. Rasul adalah juga sosok yang menghormati istrinya, setia, bercanda, bermain, dan tertawa bersamanya. Ya'fu wa yatajawazu an akhtaihinna wa yasbiru ala adaitihinna lam yakun anifan alaihinna. Rasulullah tidak hanya bisa bercanda dan tertawa, tetapi ia juga mampu memaafkan segala kesalahan yang dilakukan istrinya. Rasulullah juga mampu bersabar atas perilaku negatif yang dipertontonkannya. Bahkan Rasulullah sedikit pun tidak pernah melakukan aksi kekerasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh istrinya. Syahidalahu ashabuhu bi annahu kana yatasahalu ma'ahunna fi kulli amrin laisa fihi ma'siyatul lillah. Para sahabat adalah sosok yang terlibat secara langsung dan menjadi saksi hidup betapa Rasulullah adalah sosok yang sangat toleran dan akomodatif terhadap segala kebutuhan dan keinginan istrinya, kecuali sikap-sikap dan keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah. La yadribu wa la yahqaru wa la yashtamu wa la yukaththirul lauma wal itabah ya'dilu bainahunna wa yurshiduhunna ila ma fihi salahuhunna. Tidak itu saja, para sahabat juga menjadi saksi hidup bahwa Rasulullah tidak pernah memukul, merendahkan, menghina, serta tidak pernah melakukan hypercritical terhadap istrinya. Perilaku yang justru seringkali dipertontonkan Rasulullah pada istrinya adalah keadilan dalam bersikap dan kelembutan dalam membimbing ke jalan yang benar. Wa yushawiruhunna fi katsirin min umurihi. Rasulullah juga tidak pernah mengambil keputusan apapun tanpa bermusyawarah, sharing pendapat, sharing ide dan gagasan, dan melibatkan istrinya untuk menyampaikan argumen dan gagasan-gagasannya. Faqad yaqulu ar-rajulu li zawjatihi kalimatan jarihatan fi sa'atin minal ghadab fayantahi al-mawqifu walaki yabqa atharul kalimati tuwalal umri. Sungguh, sekalipun seorang laki-laki mencerca istrinya melakukan tindakan hypercritical hanya dalam waktu sekejap, namun efek dari cercaan itu akan dirasakan sepanjang hidupnya. Anta tastati'u an tut'inah asy-syakhsah thumma tukhrijah as-sikina min jawfihi. Artinya, kamu bisa menikam seseorang dan kemudian mengambil dan mencabut pisau yang tercantat dalam perutnya. Walakin takunu qattarokta atharon lijarhin ghairon lihada. Namun demikian, sungguh kamu telah meninggalkan perih dan bekas luka yang begitu dalam atas apa yang telah kamu lakukan. La yahimmu kam minal marrat qad ta'assafta lahu li'annal jaroha la zala mawjudan.
tidak peduli berapa kali kamu menyesalinya, sebab yang pasti luka itu terus membekas di hatinya sepanjang hidupnya. Jarhul lisan aqwa min jarhil abdan. Luka perasaan lebih perih rasanya daripada luka di sekujur badan. Atau dalam istilah yang dipopulerkan Meggy Z, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Demikianlah pengajian pada edisi kali ini. Semoga kita tetap bisa membangun keluarga harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.